Sobat MI, kembali lagi bersama saya Lola dalam Markus Goes to Campus episode ke-101. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Markus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Ibu Melati Arum Ekasari selaku Chief Operating Officer of Markus Inc. Halo, selamat pagi Ibu Melati. Pagi Lola, Oke, apa kabarnya Bu hari ini? baik, baik. Iya, baik. Sobat MI, saya juga akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Ada Dr. Setia Budi Udrayana, SPT MSI, selaku Direktur Kualitas Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Malang. Halo, selamat pagi Pak Uut. Selamat pagi Mbak Lola, sehat selalu ya. Sehat selalu Pak. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang ya Pak bersama Bu Melati juga. Ya. Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, mari kita saksikan highlight dari Markus Goes to Campus episode sebelumnya. Hasil dari pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan yang ada dalam bentuk yang sangat kasual dalam kehidupan sehari-hari. Ekosistemnya, karena kalau ngomongin hanya di Primakara kita menciptakan bibit, nanti ladangnya nggak subur, nah ini juga bibit-bibit itu nggak bisa tumbuh. Jadi ekosistemnya ini kayak ladangnya lah. Kalau ladangnya subur, nanti berbagai jenis bibit itu lebih mudah untuk tumbuh. Jadi bangun sendiri inovasi itu, mungkin kita bisa mengambil dari inovasi yang sudah ada. Atau Oke, Sobat MI, sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Ibu Melati akan terlebih dahulu memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Melati. Silakan. Oke, thank you Lola. Jadi selamat pagi semuanya. Semoga seger-seger semua ya hari Sabtu pagi kali ini. Dan mungkin aku juga cuma mau cerita sedikit tentang salah satu materi yang memang ini menarik juga ya kalau misalnya dibawakan, karena ini terkait dengan budaya inovasi yang pastinya itu sangat penting kalau misalnya kita mau menjalankan entrepreneurial marketing. Mungkin aku mau coba minta tolong ke teman-teman yang di sini untuk bantu share screen. Nah, ini dia slide-nya ya. Jadi semoga aku juga nggak akan berpanjang-panjang karena biasanya suka lewat gitu ya dari waktu. Oke, mungkin aku mau jelasin sedikit tentang budaya inovasi itu seperti apa, kenapa kita harus punya budaya inovasi, dan gimana caranya kita bisa menumbuhkan budaya inovasi di masing-masing dari kita sendiri. Oke, mungkin next. Nah, di sini ada data. Mungkin datanya juga pasti nanti akan perlu kita update lagi, tapi di sini ada beberapa pesan utama yang mau saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita ngomong inovasi, inovasi itu sesuatu yang sebenarnya bisa sederhana inovasinya, bisa inovasi yang memang itu sangat dipikirin banget gitu, dan masing-masing itu juga memiliki impact-nya juga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada satu penelitian yang memang ini baru dijalankan di luar sana ya secara global. Di situ dilihat bahwa ketika kita membandingkan company-company yang mereka itu inovatif atau mereka itu yang sebenarnya cuma followers, itu ada beberapa perbedaan yang bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya company-company yang leadernya itu memang dari perusahaan-perusahaan yang inovatif, yang mana itu warna hijau ini ya. Jadi mereka itu kalau kita lihat memang secara komitmen mereka lebih tinggi. Dan memang inovasi itu menjadi prioritas utama itu di masing-masing company atau institusi mereka gitu ya. Karena mereka menjalankan bisnis nggak hanya as usual, apa yang depan mata mereka selesaikan, tapi mereka juga selalu berpikir kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan gitu untuk mencapai sesuatu yang berbeda. Nah, biasanya komitmen ini itu juga terlihat dari seberapa besar investasi yang mereka alokasikan gitu untuk inovasi. Karena kalau misalnya inovasinya simple dan kita berpikir bahwa apa ya yang kita bisa lakuin deh gitu tanpa harus buang banyak biaya, biasanya itu memang inovasi yang sifatnya kecil gitu. Jadi nggak akan terlalu memberikan impact yang berbeda. Tapi perusahaan-perusahaan yang inovatif ini, leadernya itu biasanya
mengalokasikan budget setidaknya 1,4 kali lipat lebih besar dari mereka-mereka yang kita tidak bisa bilang mereka inovatif. Dan di mana inovasi ini juga karena yang impactful itu perlu dipikirkan secara matang, makanya biasanya itu membutuhkan waktu lebih lama bagi company-company yang memang prioritinya di inovasi ini. Jadi biasanya mereka butuh 5 bulan lebih lama karena untuk preparation-nya itu nggak hanya mereka mikirin ide inovasi apa yang benar-benar bekerja gitu nanti, mereka juga pasti harus melakukan konsep testing juga, harus lihat kira-kira nanti di luar seberapa besar penerimaannya dan lain-lain gitu. Sehingga ketika benar-benar launch, itu hasilnya akan sesuai dengan ekspektasi. Dan kalau kita lihat juga, hasilnya itu biasanya memang perusahaan-perusahaan yang leadernya punya priority ke inovasi dan mereka juga beneran invest di sana, beneran invest waktu juga, nggak hanya uang, mereka mendapatkan output yang memang 4 kali lipat lebih banyak daripada mereka-mereka yang tidak terlalu spend too much effort di inovasi itu. Nah, makanya kalau kita lihat juga sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan yang inovatif rata-rata memang mereka yang mau nggak mau harus inovasi. Itu mereka yang ada di tech industry biasanya. Atau mereka-mereka yang ada di industri kesehatan, mungkin di industri elektronik, dan segala macam. Kalau kita lihat di sini juga ada beberapa yang dari FMCG, kemudian dari beauty itu juga ada. Jadi memang mereka-mereka yang kalau misalnya nggak inovasi, maka mereka akan tergilas gitu oleh kompetisi yang ada. Makanya biasanya pilihan antara inovasi atau enggak, either itu secara individual atau misalnya secara institusi, itu di-drive oleh ya either personal motivation atau memang pressure gitu ya dari luar. Yang mana jangan sampai kita baru berinovasi ketika kita sudah ketinggalan dan udah misalnya udah kalah dari yang lain, itu baru ke drive. Oke, mungkin kita lihat di berikutnya. Nah, jadi di sini juga kita bisa mengukur dan bisa merefleksikan diri juga. Sebenarnya tingkat kedewasaan inovasi kita itu ada di mana? Karena kalau misalnya kita ada di level 1, itu berarti mungkin dari sisi awareness kita udah tahu bahwa oke ada inovasi, tapi biasanya memang kita belum siap gitu untuk berinovasi. Kita belum mau buang budget di situ, mungkin kita juga belum ada budgetnya dan lain-lain. Nah, itu adalah level introduction-nya ke inovasi. Tapi kalau misalnya kita udah mulai naik level dari level 2 ini, kita udah tahu kalau melakukan inovasi itu harus ngapain, kita udah mulai berinovasi secara internal dulu, yang mungkin tidak terlalu impactful ke budget gitu ya, nggak perlu terlalu banyak. Kita sudah mulai diskusi sama konsultan inovasi untuk tanya-tanya, ini kita harus ngapain sih gitu. Terus juga biasanya innovation itu mulai jadi sesuatu yang digaungkan oleh tim humas atau tim PR gitu ya. Jadi udah mulai agak naik levelnya. Nah, ketika kita udah mulai mencoba bereksperimen di level 3, kita udah mulai melakukan investasi di skala yang lebih besar. Kemudian ketika kita ngomong open innovation, semua boleh punya ide inovasi apa aja gitu di company kita atau di institusi kita. Nah, itu mulai jadi sesuatu yang terinstitutionalize gitu. Jadi semua orang udah tahu gimana caranya kalau kita mau inovasi, udah tahu harus ngomong kemana, udah langsung ngelakuin dan lain-lain. Jadi bukan sesuatu yang harus ada birokrasinya gitu. Nah, ketika kita udah naik level lagi di level 4, itu memang berarti sudah ada support dari company atau institusi kita untuk hal-hal yang memang sifatnya berupa inovasi. Kita udah mulai memformalkan budaya inovasi yang ada di tempat kita. Terus sudah mulai banyak program-program yang berbeda yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dari company kita dan lain-lain. Jadi udah di level implementasi. Tapi yang membedakan dengan level 5 adalah kalau level 5 itu memang sudah ada strategi inovasinya sendiri, culture-nya juga udah well developed, terus juga kita udah mulai bekerja sama dengan company-company lain di luar sana atau beberapa partner yang memang akan mensupport inovasi itu. Karena kita sudah tahu how to implement inovasi itu dan kita juga udah tahu siapa-siapa saja pihak yang bisa digandeng untuk bisa eksekusi inovasinya. Jadi memang leveling ini bisa menyiratkan atau bisa merefleksikan kira-kira kita ada di mana dan kemana kita akan menuju itu. Oke, kemudian
Ini juga ada beberapa hal yang memang perlu kita manage kalau misalnya kita mau membangun budaya inovasi. Oke, mungkin aku sambil nunggu slide di tempatku ini belum berubah ya. Oke, ini dia udah. Jadi memang ada tujuan utama. Yang paling awalnya itu biasanya dieksplorasi. Karena kalau eksplorasi kan kita akan mikir, kira-kira ke arah mana ya inovasi ini akan kita lakukan. Kalau misalnya bingung, yang pertama-tama itu, setidaknya kita tahu, kan kalau inovasi kadang kita ada yang namanya RARE. Raise, Add, Reduce, atau Eliminate. Kalau kita bingung, ya udah, apa yang sekarang belum ada, atau apa yang sekarang perlu kita kurangin, apa yang sekarang perlu kita hilangkan, atau justru apa yang perlu kita ciptakan gitu untuk mungkin mencari revenue, mungkin untuk menambah customer, mungkin untuk bisa meningkatkan lagi upselling, cross-selling, atau misalnya efisiensikan cost atau proses, mempercepat proses juga dan lain-lain. Jadi di situ kita nanti akan melihat kira-kira pain point selama ini itu ada di mana sih? Apakah dari awareness kita kah, atau misalnya dari proses yang terjadi ada banyak komplainnya ada di sebelah mana, atau misalnya selama ini dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita atau jadi customer kita, itu kok mereka tidak merekomendasikan kita ke orang lain ya. Nah, hal itu yang nantinya akan bisa menjadi dasar gitu ketika kita mau melakukan inovasi. Dan inovasi ini juga biasanya itu tujuannya juga bisa dua gitu. Apakah kita mau quick wins? Pokoknya ada satu hal yang memang itu harus diberesin cepat, memang impact-nya akan kerasa kalau kita langsung beresin, dan biasanya effort-nya juga nggak perlu gede-gede banget, atau yang sifatnya big bets. Jadi kita memang punya rencana besar yang nantinya mungkin akan mengubah bisnis model, mengubah cara kita dapat revenue atau costing dan lain-lain, tapi itu memang perlu effort yang lebih lama dan perlu direncanakan yang lebih matang. Nah, itu yang nantinya bisa jadi akan ada tim yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Google. Jadi mereka memang ada tim yang khusus untuk melakukan inovasi. Ya sehari-hari lah ya mereka harus ngapain, sama ada juga memang big bets-nya. Mereka benar-benar menciptakan sesuatu yang baru untuk dunia ini ya. Kalau kita lihat levelnya Google kan bukan sekedar mereka menciptakan sesuatu yang orang lain pernah ciptain atau orang lain kepikiran gitu. Bahkan justru hal-hal yang semua orang nggak pernah kepikiran itu yang diracik oleh tim big bets-nya Google atau Alphabet R-nya. Oke, nah setelah kita berusaha mengeksplor, pasti kita juga menentukan base-nya kan tadi dari objektifnya apa. Jadi biasanya objektif itu juga ada 3 nih tergantung dari leveling kita juga ada di mana. Jadi yang pertama problem solving. Kalau misalnya memang dari apa yang kita jalankan masih ada banyak masalah di sana sini yang harus diberesin, itu perlu jadi tujuan utama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah market winning. Itu kalau memang kita ngerasa dari sisi internal tuh kayaknya udah beres, eksternal nggak ada masalah, tapi gimana caranya kita bisa memenangkan pasar yang ada, kita mencoba mencaplok market share yang ada dari market leader dan lain-lain, atau misalnya ya kita mau defense terus jadi market leader, gimana caranya kita bisa ngejagain market share kita, atau menciptakan nilai atau value creating. Nah, ini sesuatu yang biasanya juga beyond ya, itu yang bisa dilakukan oleh Google dan lain-lain tadi. Jadi apa yang kira-kira bisa menciptakan value yang mungkin selama ini orang nggak kepikiran, tapi setelah kita sediakan ternyata itu sangat membantu kehidupan mereka. Itu jadi 3 hal yang biasanya jadi tujuan inovasi. Nah, pastinya kalau misalnya kita inovasi nggak mungkin nggak ada budget. Jadi investment ini atau budget ini juga biasanya akan dilarikan either kita investasi di prosesnya, teknologinya, human resource, itu juga penting ya. Karena kalau misalnya kita mau berinovasi, kita punya rencana inovasi yang jempolan, tapi kalau human resource-nya tidak bisa menjalankan di lapangan gitu, atau cuma sekelompok orang aja yang ngerti gimana cara ngelakuinnya, itu nanti akan chaos pasti. Pasti akan ngerepotin orang-orang yang memang udah menggelora ya tadi inovasinya. Nah, kemudian ini juga perlu disupport oleh organisasi. Jadi memang inovasi yang berhasil itu kalau biasanya ada organisasi yang setidaknya mereka bisa ngedrive inovasi ini. Mereka yang mikirin, mereka yang formulasi, mereka yang bisa jadi ada di level-level yang cukup tinggi supaya bisa mendrive inovasi itu secara top down. Kenapa inovasi itu memang akan lebih efektif kalau top down? Karena orang itu biasanya mereka harus either itu dipaksa atau either mereka memang diberikan wadah untuk berinovasi.
Biasanya kalau misalnya bottom up itu akan susah karena harus ada beberapa orang yang berani untuk taking risk gitu, dan mereka mungkin harus melewati berbagai macam birokrasi dulu sampai akhirnya inovasi itu boleh atau bisa dijalankan oleh company, dan itu pasti akan susah kalau misalnya top levelnya itu masih kolot, misalnya masih konvensional, itu pasti akan mental semua inovasinya. Jadi organisasi itu juga penting. Kemudian evaluasi itu juga pasti ya, karena ketika kita misalnya mau tahu inovasinya itu nanti akan berhasil apa enggak, KPI-nya itu pasti harus ditetapkan, supaya nanti ketika kita memonitor, itu kita punya ukuran ini level keberhasilannya berapa, nanti next-nya kita akan perbaikinya seperti apa, supaya kita nantinya akan bisa menuju hal-hal yang memang jadi ekspektasi kita. Kemudian leadership, ini tadi ya. Jadi yang paling berhasil itu kalau memang dari leader-leadernya sendiri itu memang tipe yang visioner. Jadi mereka udah tahu, mereka mau mengarah kemana, mereka udah tahu berarti untuk itu harus berinovasi, dan itu yang nanti akan mendrive budaya inovasi sampai ke level bawah. Sama yang paling penting adalah kolaborasi, karena kolaborasi ini pasti akan menjadi enablers. Kalau misalnya company kita in case budgetnya terbatas, atau mungkin networknya terbatas, dan lain-lain. Ya, kolaborasi ini bisa dilakukan dengan customer, mungkin dengan company yang lain, secara co-branding, atau bahkan kompetitor gitu, supaya kita juga bisa berkompetisi secara sehat misalnya. Oke, kita coba lihat ke slide berikutnya. Ini beberapa contoh. Jadi kalau misalnya kita mau inovasi, itu ada sebenarnya yang sifatnya rutin. Jadi sesuatu yang bisa jadi memang bisnis modelnya kita nggak akan kita ubah, kita juga nggak akan investasi teknologi dan lain-lain, kita cuma mikirin oke, gimana ya caranya kita bisa bikin mungkin produk atau layanan yang berbeda, atau yang mungkin lebih baik, atau yang kira-kira tadinya kita sediakan untuk segmen A, kita bisa kasih ke segmen B, dan lain-lain. Ini sifatnya benar-benar kita nggak perlu pusing mikirin berbagai macam perubahan yang akan terjadi sepanjang perjalanan. Nah, itu namanya rutin. Nah, kalau misalnya ternyata inovasi itu membuat kita harus mengubah bisnis model, walaupun apa yang kita jual itu sebenarnya sama-sama aja, itu kita bilang disruptif. Jadi misalnya kayak kita selama ini jualan makanan, kita produksi, nanti habis itu kita jual, habis itu udah. Tapi kalau disruptif, apakah misalnya kita sekarang bisa jualan kapan aja, di mana aja. Kita mungkin bisa sistemnya subscription, orang bisa lebih murah. Atau yang misalnya pakai cloud kitchen dan segala macam. Jadi ada bisnis model yang berbeda, yang itu akan mendisrupt pasar, yang memang itu nantinya akan bisa memberikan berbagai macam kemudahan atau fleksibilitas gitu, bagi siapapun. Walaupun hal yang kita sediakan itu sama. Itu bisnis model yang berbeda, itu disruptif. Nah, kebalikannya, kalau misalnya bisnis modelnya itu sama, tapi yang kita jual itu memang sesuatu yang memang butuh technical competencies yang berbeda itu dari selama ini. Walaupun sama-sama aja, ada penjual, ada pembeli, barangnya ada, orangnya beli, orangnya datang, tapi dengan teknologi yang berbeda, apa yang nantinya akan kita jual itu juga akan berbeda. Itu sifatnya radikal. Kenapa radikal? Ya memang karena itu butuh budget yang sangat tinggi juga, karena kita membutuhkan teknologi yang berbeda. Dan kalau yang memang mengkombinasikan antara teknologi yang berbeda, bisnis modelnya juga beda, itu sifatnya architectural. Jadi memang sesuatu yang, ya kita membuat sesuatu yang baru gitu pada akhirnya, yang benar-benar berbeda dari selama ini kita jalankan. Makanya ini biasanya juga akan lebih banyak effort, lebih banyak budget, tapi ya kita bisa create something new atau value yang berbeda dari pasar. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini juga kalau misalnya kita lihat kan ini ada namanya Innovation Radar. Innovation Radar ini juga bisa membantu kita untuk menentukan inovasi itu kita melakukan ke arah mana gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngomong inovasi, bisa jadi inovasi itu ada di offering. Kita mau nyediain apa sih? Mungkin sama ini kita jualan baju, tapi terus kita nanti tiba-tiba nggak cuma jualan baju, tapi jualan yang lain. Atau misalnya jualan bajunya caranya berbeda dan lain-lain. Nah, itu satu hal. Terus bisa juga inovasinya itu ada di customer yang mau kita serve. Yang tadinya kita cuma mau nge-serve di demografi tertentu, misalnya ke anak-anak gitu. Terus tiba-tiba kayaknya pasar kita bisa lebih kita perluas lagi kalau misalnya kita bisa jualan juga ke yang orang dewasa, misalnya. Sesimpel itu misalnya. Terus kemudian proses yang dilakukan, yang sama ini prosesnya itu biasanya
kita harus ada supplier, nanti supplier kasih ke kita harus produksi sendiri, kita harus bikin pabriknya, lalu kita jual dan lain-lain, kita harus bikin tokonya. Tapi karena misalnya kita udah ada partner, produksi nggak perlu dari kita, nanti jualan juga kita bisa minta berbagai agen lain untuk jualan. Nah, itu yang nanti akan bisa membedakan dari sisi proses misalnya. Terus juga points of presence, itu juga tadi ya, bahkan dengan kita mencoba membuat channel yang berbeda-beda, untuk misalnya kita jualan, atau misalnya kita dapat pelanggan dan lain-lain, itu juga bisa jadi bagian dari inovasi. Jadi, inovasi itu nggak cuma sekedar kayak misalnya kita jualan martabak yang tadinya cuma coklat sama keju, tiba-tiba, oke, inovasinya adalah kita bikin rasa matcha, atau kita bikin rasa Nutella, dan lain-lain. Ya, itu bisa dibilang pengembangan produk, tapi itu tidak terlalu inovatif, karena tuh kalau misalnya tidak ada rasa-rasa yang aneh-aneh pun, orang juga ya akan tetap beli martabak gitu, kalau misalnya dia lagi kepengen. Nah, itu hal-hal yang kalau misalnya kita bingung, oke gimana ya kalau inovasi? Nah, mungkin jualan martabaknya bukan jualan yang kayak di tempat-tempat biasa. Apakah misalnya kita juga bikin martabak, bikin sendiri misalnya. Jadi bisa macam-macam ya yang kita coba mainin gitu kalau kita mau ngecek inovasinya gimana. Oke, kemudian ini adalah tadi co-creation. Jadi kalau misalnya kita mau berinovasi dan kita ngerasa budget kita terbatas atau misalnya kita nggak mau terlalu beresiko, itu udah buang budget tapi nanti nggak berhasil, ya udah kita sama-sama menanggung beban bersama gitu. Makanya kalau kita lihat juga ada beberapa level ketika kita mau melakukan inovasi. Ada yang memang individual led. Jadi ada leader kepikiran, oke saya mau inovasi, jalanin gitu. Itu bisa. Berarti ya di company itu aja. Atau misalnya kita ada corporate R&D. Itu juga bisa lebih meminimalisir resiko karena ada tim yang memang akan formulasi, ngerencanain, mereka juga ngetes dulu, tahu acceptance-nya segimana, dan lain-lain. Nah, itu mungkin akan lebih sedikit bisa dapat data ya diterima atau enggak. Nah, berikutnya lagi, kalau misalnya mau lebih less risk, itu crowdsourcing. Jadi, dari publik nanti akan kasih berbagai macam ide, mereka mungkin akan cerita berbagai macam pain point-nya apa, nanti tim R&D yang ngeracik, dari situ akan muncul satu penawaran yang bisa menjawab kebutuhan dari pasar. Tapi yang memang lebih high level lagi adalah ketika kita bisa melakukan co-creation dengan customer kita. Jadi, customer ada ide, nanti dari R&D meracik dan segala macam, kita konsep teskan dulu lagi ke publik, nanti dari publik mungkin ada masukan, ada feedback, dan lain-lain, nanti R&D juga ngeracik lagi. Jadi, produk yang nantinya akan dikeluarkan atau jasa yang akan kita jual, itu memang sesuatu yang nantinya benar-benar di-accept oleh pasar. Jadi nggak cuma sekedar, oke kamu tertarik nggak sama produknya? Iya tertarik, nanti beli. Tapi setelah beneran jualan, ternyata nggak ada yang beli. Nah, kayak gitu-gitu yang pengen dihindari juga. Oke, kemudian ini adalah salah satu hal yang penting juga. Jadi ketika kita udah tahu bahwa oke inovasi itu penting, inovasi itu harus sampai level mana dan kita harus ngapain aja, yang paling penting itu juga gimana kita membangun budaya inovasi di masing-masing orang gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen berinovasi, kita harus bisa, ya pasti secara personal masing-masing individu juga akan refleksi ya, tapi gimana caranya kita bisa meminta orang lain untuk sekalian gitu, untuk belajar berinovasi. Jadi ada yang namanya menumbuhkan DNA seorang innovators. Nah, itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah associating. Jadi kalau associating itu, biasanya memang orang-orang yang inovatif itu akan tertarik sama berbagai hal yang berbeda, dan mereka akan mempelajari berbagai hal yang berbeda. Jadi ketika misalnya disuruh untuk membuat satu ide yang menyelesaikan satu masalah tertentu gitu, misalnya di company atau di industrinya, berbagai masukan atau best practice dari industri lain itu juga bisa memperkaya itu ide-ide yang ada. Makanya kalau kita lihat Elon Musk, Steve Jobs, itu mereka memang mempelajari berbagai hal yang berbeda yang mungkin kalau orang awam melihatnya, itu kok kayaknya nggak saling berhubungan ya, random banget sih nih orang gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat hasilnya, itu ya pasti akan berbeda dengan apa yang dibikin orang. Apa yang dilakukan Steve Jobs dengan Apple-nya itu berbeda dan kita nggak akan bisa lihat itu di produk-produk yang lain gitu. Kita bisa tahu soul-nya seperti apa, kita bisa lihat bahwa itu memang dibuat ya seperti membuat masterpiece ya, bukan sekedar memproduksi satu alat komunikasi tertentu doang gitu. Jadi itu yang membedakan.
Elon Musk pun dengan apa yang dia ciptakan itu, ya ada aja ya yang dia lakuin. Jadi dia tuh nggak kayak misalnya bikin mobil ya, seperti pabrikan yang oke kita produksi, kita jual dan lain-lain gitu. Tapi mereka-mereka ini yang memang punya sesuatu yang berbeda, yang jadi diferensiasinya mereka dibandingkan yang lain. Makanya Steve Jobs pun dia sampai pelajarin kaligrafi, dia juga mempelajari gimana caranya orang tuh mendesain Mercedes-Benz. Jadi itu yang jadi salah satu acuannya gitu ketika dia menciptakan Apple ini. Kemudian questioning ini juga pasti ya. Jadi innovator itu pasti orangnya penasaran, orangnya pasti akan sering nanya, dan sering nanyanya itu bukan sekedar nanya why-nya, tapi juga why not gitu kan. Terus what if, gimana kalau misalnya kita bikinnya kayak gini gitu. Jadi nggak yang sekedar satu dimensi aja gitu dia menyelesaikan permasalahannya. Terus juga mereka biasanya akan selalu imagine the opposites gitu ya istilahnya. Jadi berusaha untuk memikirkan kalau misalnya kayak begini gimana ya gitu. Kayak misalnya digital banking itu juga berangkat dari berbagai macam hal-hal yang kalau misalnya di masa depan nanti bank itu nggak boleh buka cabang, kita gimana ya transaksi dan lain-lain gitu. Jadi itu yang akhirnya juga bisa jadi sesuatu yang sekarang udah normal ya, orang malah jarang ke bank gitu karena semuanya itu bisa dilakukan dari HP-nya masing-masing. Tuh, terus kemudian observing gitu. Jadi orang-orang yang inovatif itu adalah tipe-tipe orang yang akan selalu ngelihatin sesuatu itu dari awal sampai akhir, diteliti, dilihat itu kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gitu, gitu. Makanya kenapa misalnya salah satu riset yang menarik itu adalah modelnya etnografi, karena kita benar-benar bisa lihat orang-orang itu dari bangun tidur, terus dia beraktivitas sampai tidur lagi, apa sih yang dia lakukan gitu. Sama juga kita juga harus melakukan experimenting, makanya nggak ada hal yang akan berhasil kalau kita nggak berani nyobain. Jadi kita nggak perlu oke, mungkin kita perencanaan lama itu boleh, tapi jangan lupa dites, supaya kita tahu gimana feedback-nya secara cepat, apa yang harus diperbaiki dan lain-lain. Sama satu hal lagi yang utama adalah networking. Jadi kalau pasti innovator itu rata-rata nggak pasti ya, maksudnya orang-orang yang pintar itu mungkin kebanyakan introvert karena dia akan ngulik-ngulik, dia mungkin akan menciptakan sesuatu dan lain-lain. Tapi once dia butuh produknya itu bisa sukses di pasar, masuk pasar, networking itu jadi sesuatu hal yang sangat penting. Biasanya keinginan kita untuk mau networking itu akan tumbuh ketika kita punya satu objektif yang mau kita capai gitu. Kita tahu kita harus ketemu siapa, kita harus punya circle yang seperti apa. Nah, itu yang nantinya akan perlu kita lakukan kalau misalnya mau membuat inovasi ini bisa muncul ke permukaan. Oke, kita coba lihat next slide-nya. Jadi di sini juga ada data. Dari 5 hal itu aja sebenarnya juga ada beberapa hal utama yang akan menjadi penentunya dia itu inovator yang oke atau enggak. Jadi kalau dari penelitian dari berbagai innovator yang ada ya di global sana, itu kalau dilihat yang paling menonjol dari mereka itu adalah kemampuan mereka associating, questioning, sama networking. Jadi memang gimana caranya mereka bisa selalu penasaran, bertanya-tanya, setelah itu menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain, dan juga networking untuk bisa menyampaikan inovasi itu ke luar sana. Oke, dan ini mungkin slide yang agak terakhir ya. Jadi gimana caranya akhirnya ketika kita udah tahu bahwa ada yang harus kita asah gitu ya, innovators DNA kita, tapi caranya gimana? Jadi itu sesimpel kayak kita bikin checklist, checklist itu bisa macam-macam, terserah kita nantinya akan mau melatih DNA yang mana gitu. Bisa jadi misalnya setiap hari setidaknya kita alokasikan waktu 15-30 menit untuk kita nulis aja pertanyaan-pertanyaan apa sih yang nantinya itu akan bisa men-challenge status quo yang sekarang sedang berlangsung gitu di company kita atau di institusi kita. Atau misalnya kita coba jadwalin setidaknya sehari kita akan ngikutin, ya nggak ngikutin orang banget ya, tapi kita benar-benar mengobservasi misalnya, oh ada orang-orang lagi main di playground gitu, ya udah kita lihat aja, anaknya itu kalau lagi main kayak gimana, bapaknya kayak gimana kalau anaknya main, ibunya gimana, kesibukan apa yang mereka lakukan sama menunggu, mereka ngobrol sama siapa aja, mereka ngobrolin apa aja. Jadi dari situ kita bisa lihat, apa ya sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan produk kita kalau kita udah tahu bahwa ya sebenarnya habit orang itu seperti ini. Atau kita jadwalin setidaknya misalnya setiap sebulan sekali kita datang ke seminar
yang topiknya itu benar-benar di luar hal yang sama ini jadi apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Misalnya itu juga seminar game gitu atau seminar ilmu, mungkin energi dan lain-lain gitu. Jadi kalau di luar sesuatu yang kita selama ini lakukan. Atau misalnya baca buku gitu. Setiap bulan jadwalin baca buku yang topiknya itu beda-beda dan lain-lain. Jadi memang kita perlu tulis kira-kira apa aja sih yang sama ini masih kurang dari diri kita terkait dengan Innovators DNA itu, terus kita latih sehari-hari, kita asah. Nah, harapannya itu nanti akan bisa membangun budaya inovasi di diri kita masing-masing. Oke, mungkin itu kayak slide terakhir ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang mendengarkan. Aku kembalikan lagi ke Lola. Silakan Lola. Baik, terima kasih banyak Bu Melati atas pemaparannya yang sangat insightful terkait konsep entrepreneurial marketing dari sudut pandang sebagai bagaimana menjadi seorang inovator. Nah, kita akan segera beranjak ke segmen selanjutnya bersama Pak Uut, namun sebelum itu ada pesan penting yang akan kita informasikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Markplus ingin mengundang teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu hadirin di acara Markplus Goes to Campus untuk bergabung bersama Markplus Panel. Nah, Markplus Panel itu apa sih? Markplus Panel merupakan program yang memungkinkan para marketing researcher atau marketing enthusiast untuk berpartisipasi sebagai responden, interviewer, atau expert dalam survei yang dilakukan oleh Markplus, di mana Markplus Panel juga akan menawarkan berbagai benefit yang sangat menarik bagi teman-teman nanti yang akan join bersama kita di sini, seperti imbalan atas partisipasi berupa uang tunai, voucher, diskon, hingga grand prize berupa emas bagi teman-teman yang menjadi responden, interviewer, atau expert dari research yang akan dilakukan oleh Markplus. Selain itu, kita juga menawarkan community and engagement serta industri newsletter. Jangan khawatir, kita akan menjamin privasi dari para peserta panel kami. Jadi jangan lupa untuk join Markplus Panel sekarang juga dengan cara men-scan barcode yang tersedia atau langsung klik link yang ada di kolom chat. Nah, sangat menarik bukan? Baiklah Sobat MI, memiliki tujuan menghasilkan sumber daya manusia yang akademik, profesi, dan vokasi yang berbudi luhur dan profesional di bidangnya, serta memiliki daya saing dalam lingkungan global, meningkatkan tata kelola Politeknik Pembangunan Pertanian secara profesional demi tercapainya kepercayaan diri dari seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian, serta pengabdian pada masyarakat untuk menciptakan budaya penelitian multidisiplin dan pengabdian masyarakat, bagaimana strategi Dr. Setia Budi Udrayana, SPT MSI, selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Sesaat lagi Dr. Setia akan berbincang bersama Bu Melati untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Markplus Goes to Campus. Aku nama Adinda Madesen Alojaha, saya berasal dari Kabupaten Alor, NTT. Asaku Andi Nurfadila Valeri Sinjai, Sulawesi Selatan. Ewako. Abi Widi Budiati di Kabupaten Garut. Nalung Malin, Lung dari Aceh. Adan Tiange Madirati, Tabanan, Bali. Ambo Glorina Desviani, Ambo dari Padang, Sumatera Barat. Gula Basri dari Madura. Andan de Gede Sirongonda, Puncak Jayanan Wagagirat. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai rumpun ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Upaya pembentukan karakter mahasiswa bertujuan menumbuhkan sikap dan jiwa wirausaha yang profesional,
mandiri, dan berdaya saing. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang memiliki 3 program studi: penyuluhan pertanian berkelanjutan, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan agribisnis peternakan. Pengembangan minat dan bakat mahasiswa disalurkan melalui berbagai macam unit kegiatan mahasiswa. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang berkontribusi nyata dalam kegiatan pengabdian masyarakat serta berbagai upaya khusus pendampingan petani. Dalam meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang menerapkan model pembelajaran Teaching Factory untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Teaching Factory adalah branding pembelajaran yang diusung oleh perguruan tinggi program vokasi Politeknik Pembangunan Pertanian. Teaching Factory merupakan model pembelajaran dalam suasana sesungguhnya untuk menumbuhkan kemampuan kewirausahaan peserta didik yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar dan konsumen. Upaya mendukung model pembelajaran Teaching Factory, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang bekerja sama dengan berbagai instansi, Nestle, BC International Tbk, Biosit, BPSD, Rodeo, Brenjok Mojokerto, Caron Pokpan, dan Java. Optimalisasi pemanfaatan alsintan atau opsing merupakan salah satu upaya modernisasi pertanian guna mendukung pertanian berkelanjutan. Wow, menarik sekali bukan? Nah, Sobat MI, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama Dr. Setia Budi Udrayana, SPT MSI, selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Melati. Nah, Sobat MI, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskannya melalui kolom chat. Bu Melati, Dr. Udrayana, the time is yours. Oke, terima kasih Lola. Pak Uut, gimana kabarnya? Tadi kita udah sapa-sapanya. Baik ya, Alhamdulillah. Ini lagi di Malang juga berarti nih? Lagi di Malang. Lagi di Malang. Karena saya orang Malang, Pak, gitu. Tapi emang lagi merantau. Nanti kalau Temennya bisa anak-anak di pulang. Malang. Kenapa, Pak? Temennya anak-anak mahasiswa di Malang. Iya, makanya. Nah, ini Pak, kita kan karena pagi ini, kita tadi juga udah lihat videonya, kan mungkin teman-teman di sini juga ada yang penasaran juga ya, pengen lihat kira-kira cerita apa yang mau Pak Uut sampaikan, dan ya nanti setelah Pak Uut cerita, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol, sama kita mungkin akan ada pertanyaan gitu ya. Jadi supaya tidak, mungkin yang lainnya udah nggak sabar pengen nonton, saya coba persilakan Pak Uut untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Izin share screen sebentar ya. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Sebentar. Nah, ini dia. Udah. Oke. Udah. Baik. Terima kasih Bu Mela dan tim serta anak-anak sekalian. Izin menyampaikan Bu Mela apa yang sudah kita lakukan di Pembangtan Malang terkait dengan tema yang kemarin disajikan, diminta ke kami coba membuat apa yang sudah kita lakukan di Pembangtan Malang. Sehingga tadi di video profile sudah disampaikan bahwa kami adalah salah satu unit pelaksana teknis pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian. Lebih khusus lagi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kami ada 7 politeknik dan 3 SMK di bawah Kementan yang dikoordinasi oleh Pusat Pendidikan Pertanian. Di Malang, seperti disampaikan pada video tadi, ada 3 program studi, yaitu penyuluhan pertanian berkelanjutan, penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, dan agribisnis peternakan. Total mahasiswa aktif di Polbangtan Malang hingga hari ini 852 orang, dengan jumlah dosen 52 dosen. Peta di sebelah kanan adalah peta kampus yang memanjang. Total keseluruhan kampus 1 kami yang berlokasi di Kabupaten Malang sekitar 60 hektar, sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagai pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pertanian, kami diberi amanah untuk menghasilkan lulusan yang qualified, baik sebagai job seeker maupun job creator. Kenapa sebagai job seeker maupun job creator? Karena meskipun seluruh pembiayaan mahasiswa itu dibebankan kepada APBN, akan tetapi tidak menjadi kewajiban kami untuk kemudian membuat mereka sebagai mahasiswa ikatan dinas. Itu bedanya dengan STPDN. Profil lulusan kami 2 tahun terakhir berdasarkan data tracer study, itu mereka bekerja di perusahaan swasta sekitar 52%, kemudian di BUMN, BUMD, kemudian ada juga di organisasi multilateral, kemudian di instansi pemerintah sebesar 22,8%, wira swasta dan lainnya. Nah, untuk menghasilkan qualified job seeker maupun job creator tentu tidak lepas dari bagaimana penyelenggaraan pendidikan dijalankan di Polbangtan Malang. Secara umum, semua pendidikan tinggi pasti memiliki kurikulum dan proses pembelajaran. Nah, di Polbangtan Malang, mahasiswa harus menyelesaikan 144 SKS yang dibagi menjadi 8 semester. Di dalam prosesnya, karena kami adalah boarding school, maka tingkat 1 dan tingkat 2 ini ada di asrama. Ada di asrama dalam bentuk boarding. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan praktikum 70% dan teori 30%, maka mau tidak mau kami harus mengoptimalkan unit produksi yang kami miliki di kampus sebagai teaching factory, mini teaching factory. Nah, di sini aktivitas praktikum mahasiswa dijalankan baik di pertanian maupun peternakan untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah pada tingkat 1 dan tingkat 2. Mereka murni full ada di asrama. Kemudian pada tingkat 3 di proses pembelajaran, semua mahasiswa kita wajibkan untuk keluar kampus dalam rangka mereka belajar. Mereka selama 2 semester akan ada di lapangan, baik di institusi pemerintah maupun di dunia usaha dan dunia industri. Kita, karena program studinya adalah berbasis penyuluhan pertanian maupun penyuluhan peternakan, maka untuk prodi penyuluhan, mereka MBKM-nya dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian di Dinas Pertanian setempat. Mereka bisa memilih atau kampus yang memilihkan. Itu kita menyebutnya sebagai MBKM penyuluhan. Kemudian mereka juga harus memenuhi kualifikasi atau memperoleh keilmuan di bidang teknis peternakan atau teknis pertanian. Makanya pada semester berikutnya mereka menempuh MBKM teknis. Itu di tingkat 3, mereka full ada di lapangan selama 1 tahun. Kemudian pada tingkat 4, mereka harus kembali ke kampus untuk menyiapkan tugas akhirnya, mulai dari semester 7 penyusunan proposal, kemudian di sana ada beberapa mata kuliah yang harus ditempuh untuk mendukung tugas akhirnya. Sampai pada akhirnya mereka di semester 8 menyelesaikan tugas akhir. Pada saat mereka sudah menyelesaikan tugas akhir, maka kampus memberikan pilihan kepada mereka untuk uji kompetensi.
kalau di bidang pertanian ada kompetensi untuk organik, pertanian organik. Kalau di peternakan ada operator kandang. Kemudian kalau yang di penyuluhan, mereka wajib menjalani untuk asesmen untuk uji kompetensi bidang penyuluhan. Ini semua kita lakukan di dalam kampus maupun di luar kampus. Ini beberapa foto tentang unit produksi di pertanian yang ada di dalam kampus. Ada untuk budidaya tanaman pangan dan horti, ada greenhouse, kemudian alat dan mesin pertanian yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kemudian unit-unit produksi peternakan mulai divisi pakan ternak, ada sapi perah, sapi potong, kemudian unggas yang ada di dalam kampus dapat digunakan oleh mahasiswa. Kemudian selain penyelenggaraan pendidikan yang berfokus pada mengasah kemampuan akademik mereka, juga tidak lepas pengembangan karakter, yaitu di bidang pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Ini diawali sejak mereka masuk ke dalam kampus yang kami sebut sebagai Mabidama, masa bimbingan dasar mahasiswa. Tadi sempat saya sebutkan bahwa tingkat 1 dan tingkat 2 mereka harus masuk di asrama dalam bentuk boarding, karena asal mahasiswa di Polbangtan Malang itu hingga saat ini berasal dari 23 provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua. Karena beragam latar belakang itulah, maka mereka harus di asrama. Dan kita menyelenggarakan masa bimbingan dasar. Masa bimbingan dasar mahasiswa ini berisi tentang kedisiplinan, kemudian wawasan kebangsaan, juga diisi materi tentang kepanduan atau pramuka, kemudian juga ada wawasan wiyata mandala untuk mengenali kampusnya lebih dekat, dan mereka kita latih juga dengan KSR, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Setelah mereka menjalani masa bimbingan dasar mahasiswa selama 1 bulan penuh di kampus, mereka didampingi juga oleh TNI. Kita bekerja sama dengan Resimen Induk Kodam 5 Brawijaya untuk mendampingi adik-adik dalam perilaku kedisiplinan. Kemudian dilakukan telemapping. Telemapping di sini berfungsi untuk menjaring apa yang mereka menjadi passion mereka. Kemudian hasil telemapping ini kita bagikan kepada dosen pembimbing akademik. Untuk kemudian dalam proses selama 4 tahun ke depan, mereka bisa mengarahkan, membimbing, kemudian mengajak diskusi mahasiswa sesuai dengan passionnya masing-masing. Kemudian di dalam prosesnya, kita juga menyelenggarakan penumbuhan jiwa wirausaha muda pertanian. Ada stimulus dana bagi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki passion di wirausaha, untuk kita berikan modal, kemudian dikerjakan di dalam kampus, mengasah mereka untuk mau menekuni pertanian lebih intens, mengasah mereka untuk belajar berwirausaha. Tidak masalah bagaimana hasilnya, yang penting mereka mengetahui dulu, mengalami dulu bagaimana berusaha. Kemudian untuk mewadahi minat dan bakat mereka masing-masing di luar pertanian dan peternakan sesuai dengan pilihan akademiknya, Polbangtan Malang juga memiliki UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Nah, pada slide ini di foto sebelah kanan, beberapa kejuaraan sudah mereka dapatkan di tahun 2023, dan ini kejuaraan di level nasional berbagai perguruan tinggi sebagai peserta, dan alhamdulillah sampai hari ini anak-anak di Polbangtan Malang, anak-anak kami memiliki kepercayaan diri untuk tampil di kancah nasional bersaing dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Kesemuanya itu adalah dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak kami bahwa kemampuan akademik saja tidak cukup untuk kalian bisa terjun ke masyarakat, tapi karakter kalian juga harus dibangun dengan baik. Di 2 tahun terakhir, kami
menyelenggarakan program Alumni Mengabdi. Alumni Mengabdi ini kita memiliki sasaran di kabupaten, di daerah, yang hari ini sedang berjalan, nanti sampai tanggal 16 Desember itu ada di Kabupaten Belu. Kita mendukung program nasional Kementerian Pertanian Food Estate, kemudian ada di Kabupaten Sumba Tengah dan ada di Kabupaten Sumba Barat. Total alumni yang kita terjunkan di 3 kabupaten itu sebanyak 50 orang dan semua dibiayai oleh APBN. Tahun lalu kita juga mencoba mensupport Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar di Jawa Timur dalam program Alumni Mengabdi, tapi setelah kita melakukan evaluasi, progresnya tidak sesuai dengan harapan kami, sehingga tahun ini kita dukung di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aktivitas utama kegiatan di Alumni Mengabdi adalah pendampingan kelembagaan petani, karena kami berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, maka sasaran kita adalah petani, kemudian peningkatan kapasitas petani, kemudian membangun kemitraan dan jejaring antar petani, kelompok tani di lokasi Alumni Mengabdi, serta introduksi inovasi dan teknologi berbasis kebutuhan. Kenapa berbasis kebutuhan? Karena banyak teknologi-teknologi yang masuk ke petani, tapi ketika itu tidak berbasis kebutuhan, maka teknologi itu akan hilang begitu saja. Itu Bu Mela, apa yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Pembangtan Malang. Oke, terima kasih banyak Kak Uut. Jadi tadi teman-teman juga udah lihat ya, di layar tadi Pak Uut udah cerita banyak gimana bahkan yang ditekankan itu adalah menciptakan lulusan yang berkarakter tadi ya. Jadi dari dianya sebagai pencari kerja juga punya kualifikasi yang bagus, tapi dia juga bisa jadi job creator juga nantinya ya. Bahkan mereka dilatih untuk jadi wirausahawan muda tadi ya Pak. Ya, kita pengennya begitu Bu. Jadi karakter itu menjadi hal yang utama untuk saat ini. Tuh, karena itu salah satu hal yang memang susah ya kalau misalnya nggak dilatih sejak dini gitu ya. Jangan sampai dia nanti ketika udah masuk atau terjun ke dunia luar sana bisa terjadi hal-hal yang di luar kualifikasi tadi ya. Karena karakternya yang menentukan apakah dia akan berhasil atau enggak. Apalagi kan kalau misalnya kita ngomong di dunia luar tuh keras gitu ya. Jadi kalau karakternya nggak bagus, nanti bisa-bisa dia nanti kayak tadi cerita ya, bisa tergilas gitu ya dengan kompetisi atau hal yang lain di luar sana. Nah, mungkin karena setelah ini kayaknya aku perlu lempar ke Lola ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di kolom chat, atau mungkin Lolanya juga penasaran mau nanya-nanya juga, boleh. Silakan aku kasih ke Lola berarti ini ya. Baik. Terima kasih Dr. Udrayana dan Bu Melati. Tadi sangat menarik ya untuk mengetahui bagaimana sistem silabus, kemudian juga teknologi dan rencana-rencana pengembangan yang ada di Polbangtan Malang. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke tim panitia dari Indah di Universitas Sumatera Utara. Pertanyaannya adalah ingin mengetahui nih, bagaimana sih Polbangtan Malang menyusun strategi dalam menghadapi perubahan-perubahan tak terduga, seperti misalnya saat di 2020 ada pandemi COVID, kemudian mungkin di masa depan yang akan datang dengan hadirnya AI dan teknologi-teknologi yang mungkin juga dapat mendisrupsi begitu ya pendidikan gitu. Mungkin kita bisa mendengar jawabannya nih dari Dr. Udrayana dan juga dari Bu Melati. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, di era digitalisasi saat ini yang begitu luas dan tidak terbatas, memang sangat sulit membatasi masuknya info. Itu harus dilakukan by self. Ya. By self maksudnya ketika kita merasa membutuhkan itu, merasakan bahwa sebuah inovasi atau informasi itu baik buat kita dan akan bisa digunakan dengan baik, itu yang menentukan adalah kita sendiri. Untuk bisa menentukan bahwa itu baik buat kita atau buruk nantinya buat kita, mereka harus diberi fondasi dulu yang kuat. Bagaimana fondasi yang kuat itu dibuat, dibentuk
oleh Civitas Akademika di Polbangtan Malang itu melalui tadi yang saya sempat sebutkan. Masa bimbingan dasar ini karena mereka berasal dari latar belakang yang sangat beragam, mereka juga dengan keluarganya, dengan lingkungannya sangat beragam, maka kita cuci otaknya. Kalau saya bilang ke teman-teman mereka, kita cuci otaknya bagaimana mengengage satu sama lain untuk kolaborasi, saling empati, dan seterusnya. Itu akan menumbuhkan jiwa kebersamaan mereka, kemudian saling mendukung, saling mengkoreksi antara satu dengan yang lain. Kemudian di UKM, ketika mereka harus melaksanakan aktivitas di luar kegiatan akademik, itu bagian dari menyalurkan mereka, menyalurkan hobi mereka, passion mereka, supaya tidak liar. Sebagai informasi bahwa anak-anak kami di Polbangtan Malang, karena mereka di asrama, tingkat 1 dan tingkat 2, mereka tidak boleh bawa motor. Itu sebenarnya hal yang simpel sekali, tapi itu efeknya akan berlangsung bagus menurut pengamatan kami. Karena dengan membatasi satu gerakan itu saja, mereka akan tahu kenapa saya harus begini, kenapa harus begini. Karena ya sangat sulit membatasi informasi yang bisa masuk. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya Dr. Udayana. Sangat menginspiratif nih ya. Boleh mungkin komentarnya dari Bu Melati? Oke, kalau yang dari aku sih sebenarnya masih balik lagi ke tadi materi inovasi, karena itu juga supaya bisa melatih kita untuk bisa beradaptasi sama berbagai kondisi yang ada. Karena kan kita kemarin tuh sebenarnya COVID menjadi salah satu latihan kita ketika yang tadinya kita nggak pernah akan membayangkan ya bahwa hal tersebut itu akan terjadi, di mana kita benar-benar dipaksa yang tadinya segala sesuatu itu harus dilakukan on the spot dan lain-lain. Terus ternyata setelah kita bisa pakai teknologi, ternyata banyak hal yang bisa kita capai. Nah, begitu juga dengan ketika nanti kita nggak tahu ya, semoga ketika ada hal yang akan terjadi ke depannya itu bukan hal yang negatif, tapi intinya ketika kita memiliki jiwa inovatif tadi, kita bisa membangun budaya inovasi tadi, apapun yang terjadi, kita pasti akan tahu solusi apa yang harus diambil. Asal kita benar-benar punya perencanaan yang matang, kita berani untuk mengambil resikonya, kita juga mau untuk bisa meminimalisir risiko tersebut dengan melakukan persiapan yang matang gitu, untuk bisa mengambil masukan dari berbagai macam pihak, baik itu internal sama eksternal. Jadi harapannya sih kita jangan hanya fokus sama apa yang ada di depan mata kita, tapi kita juga harus punya prediksi mungkin ya, atau kita bisa envisioning the future gitu, nanti ke depannya akan seperti apa. Apalagi kalau misalnya kita bisa mikirin berbagai skenario yang ada ya, supaya kita juga siap sebelum kita terdisrupt gitu oleh situasi di luar sana, kita sendiri yang mendisrupt diri kita dulu. Baik, sangat menarik ya jawabannya. Jadi kalau dari Bu Melati dan Dr. Udayana ini sepakat semuanya dibangun dari budayanya dulu ya, dibentuk dulu culture-nya untuk agar mahasiswanya dan kita nih sebagai individu terbiasa gitu. Nah, ini menarik nih, ada pertanyaan susulan dari Muhammad Abdi Firmansyah di kolom chat yang sepertinya menyambung pertanyaan dari Kak Indah di Sumatera Utara tadi ya. Pertanyaannya lebih ke pertama, bagaimana lantas caranya sebagai mahasiswa dalam menetapkan fokus inovasi yang tepat di era digital yang penuh dengan perubahan. Kemudian yang kedua, bagaimana sebagai mahasiswa dapat mengelola proses eksplorasi ide kreatif tersebut dan menentukan prioritas antara mencapai hasil yang cepat atau mengambil risiko besar dalam inovasi. Mungkin 2 pertanyaan itu dulu ya. Kak Abdi ini panjang banget pertanyaannya. Boleh silakan Dr. Udayana. Ya, saya sering mengilustrasikan kepada mahasiswa terkait dengan inovasi, kemudian pengembangan diri. Saya sering mengaitkan ketika kita dulu belajar naik sepeda ketika masih kecil. Awalnya dipegangi sama orang tua, kemudian dilepas begitu saja, kemudian kita masih pakai tangan 2 kemudian ketika progres itu sudah mulai berjalan, kita bahkan bisa lepas tangan 1, kemudian lepas tangan 2. Itu adalah tahap-tahap pengembangan diri kita sebenarnya yang bisa kita asosiasikan dengan ketika kita belajar menjadi dewasa seperti pada saat anak-anak mahasiswa sekarang. Itu juga demikian berkait dengan menetapkan fokus
apa prioritas yang menjadi passion kita nanti. Sampai hari ini barangkali mungkin belum ketemu. 1-2 orang mungkin sudah ketemu, tapi yang lain mayoritas mungkin belum ketemu. Passion saya di mana, bagaimana harus dikembangkan. Oleh karenanya, komunikasi satu dengan yang lain, saling mengasah itu di asrama itu harus menjadi sebuah hal yang penting untuk selalu diasah. Kemudian jangan lupa bahwa kita punya mentor, kita punya pembimbing akademik. Pembimbing akademik fungsinya tidak hanya berkaitan dengan materi kuliah dan seterusnya, tapi juga berkaitan langsung dengan bagaimana jiwa ini dikembangkan. Itu yang untuk tentang fokus. Kemudian ide sebagai mahasiswa, ide kreatifnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, kemudian bagaimana mengemasnya kembali, kita tidak bisa sendirian. Dunia kita bukan dunia sendiri. Yang asik dengan dirinya sendiri, kemudian bereksplorasi. Oke, suatu saat mungkin kita perlu healing, ya. Bahasa anak mudanya healing. Hanya itu untuk kontemplasi saja. Tapi untuk kemudian bereksplorasi, ini dibutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk berbagi, memberikan saran. Di UKM kita, di Polbangtan Malang ada berbagai unit kegiatan mahasiswa yang menampung passion itu. Tadi pagi saya juga baru menyaksikan anak-anak di peternakan mengadakan vaksinasi rabies dengan pasien-pasien orang-orang di sekitar kampus di Lawang dan Singosari. Ini sebuah bentuk ekspresi mereka. Saya ingin melakukan ini nih. Ketika itu diwadahi, ya mereka akan berkembang sendiri. Nantinya harus seperti apa, Itu Mbak Lola. Baik, sangat menarik nih jawaban dari Dr. Udayana. Ini nih satu hal yang dulu saya juga sebagai mahasiswa merasa tuh adalah kita lupa kalau kita nih punya mentor yang bisa dimintai tolong, bisa ada pembina, kemudian memanfaatkan wadah-wadah yang memang sudah disediakan oleh kampus seperti misalnya UKM yang disediakan oleh Polbangtan kalau contoh dari Dr. Udayana tadi ya. Mungkin ada 1-2 tambahan dari Bu Melati, silakan. Iya. Yang paling penting sih sebenarnya masing-masing individu itu bisa tahu sebenarnya tujuan mereka itu nanti mau apa. Either itu mau jadi apa, either itu mau bikin apa, mau mencapai apa, mau ngasih apa misalnya ke diri sendiri, orang tua, keluarga, ataupun misalnya mau lebih luas lagi itu ya ke negara gitu misalnya. Nah, as long as sudah punya satu tujuan dan komit gitu untuk mencapai tujuan tersebut, itu apapun akan bisa dilakukan gitu oleh masing-masing. Bahkan ketika misalnya harus menumbuhkan, makanya tadi berbagai budaya-budaya inovasi atau innovators DNA itu kan memang akan menjadi salah satu enabler supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Tapi kalau misalnya tujuannya sendiri mereka masih bingung, kayak biasanya kan nanti ketika mahasiswa aja mungkin bingung, nanti ada ketemu lagi quarter life crisis, bahkan nanti semakin tua juga sebenarnya tetap ada kebingungan gitu ya, bukan berarti kita semuanya udah mantap dengan apa yang kita tuju. Tapi as long as masing-masing sudah punya tujuan yang ditetapkan dari awal, maka kita tuh akan pasang kacamata kuda gitu. Apapun yang terjadi di kanan kiri, mau ada yang ngedistract, mau ada yang bikin kita akhirnya ngikut ke mungkin hal-hal yang kayak nanti akan menjauhkan kita dari tujuan, itu kita akan berusaha untuk ya get back on track itu tadi. Itu yang memang harus kita ingat. Dan itu tadi kadang tadi Lola sama Pak Ut bilang juga, kenapa pentingnya mentor? Karena kadang ya sebagai anak-anak muda itu pasti gampang banget lupa, gampang banget ke distract gitu. Jadi kalau misalnya ada mentor yang selalu ngejagain gitu, itu harapannya sih akan bisa ngetengahin lagi ya supaya balik ke track yang tadi mau dituju. Itu sih paling. Baik, terima kasih banyak Bu Melati. Ini satu lagi saran yang sangat simple, sederhana, tapi sering kita lupakan ya. Jadi tetapkan tujuan. Nah, Sobat MI, sesi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Markus Goes to Campus episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Udayana dan juga Bu Melati atas diskusi paginya yang sangat inspiratif nih. Akan menambah wawasan dan juga memotivasi teman-teman mahasiswa
untuk tetap fokus pada tujuannya dan berinovasi ke depannya. Baiklah, sebelum menutup Marpes Goes to Campus hari ini, kami sekali lagi ingin mengingatkan teman-teman sekalian untuk bergabung dengan Marpes Panel dengan mengunjungi link yang sudah kami berikan di kolom chat Zoom dan mendapatkan benefit-benefit yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, bagi Sobat MI, jangan lupa untuk saksikan terus Marpes Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Lola beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Marpes Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Dr. Udayana. Terima kasih banyak Bu Melati. Sampai jumpa semuanya. Cakrawala emas pengharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati berimpian, seolah akan terhambat. Lalu menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, mengancam hancuran. Pernahlah menyiksa tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawan, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, berjumpa membelah keangkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sandi petunjuk asaku merasuk. Siap adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut? Berutuh bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Berlalu, ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku dan hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya.